Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kuliah online dengan memperhatikan video untuk mata kuliah data mining. Untuk minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang konsep-konsep dasar data mining. Apa itu tentang definisi data mining, metode-metodenya, dan juga minggu yang lalu sudah saya berikan tugas kepada Anda semuanya. Silahkan Anda bisa mencari minimal 5 metode di dalam data mining. Oke. Oleh karena itu tadi, karena Anda kemarin juga sudah mengerjakan tugas pertama untuk mata kuliah data mining, di pertemuan selanjutnya ini nanti hari ini saya akan menjelaskan tentang subtema, peran utama, proses, dan algoritma data mining. Jadi peran utama atau tujuan kita untuk melakukan data mining itu untuk apa? Prosesnya bagaimana, dan contoh-contoh algoritma data mining itu seperti apa? Ya. Peran utama atau metode data mining di sini kalau kita bisa lihat ada 5 metode di dalam data mining. Itu ada estimation atau estimasi, prediction itu adalah prediksi, classification itu berarti klasifikasi, clustering, clusterisasi, dan yang terakhir itu ada association atau asosiasi. Di dalam metode data mining ini tadi ya, terdiri dari 5 metode yang kesemuanya ini nanti memberikan definisi dan pengertian, kemudian juga memberikan atau mendapatkan pola yang berbeda-beda. Jadi antara estimasi dan estimasi dan prediksi, di sini nanti juga kita menggunakan beberapa metode yang sama, tetapi di situ nanti kita bisa memberikan pola dan rumus atau metode yang berbeda. Kita bisa lihat satu persatu definisi dari metode-metode dari data mining. Yang pertama itu ada estimasi. Estimasi di sini itu adalah peran dalam data mining untuk memprediksi objek ke dalam suatu kelas tertentu yang berupa kelas numerik. Jadi, estimasi itu untuk apa? Estimasi di sini nanti digunakan untuk memprediksi objek ke dalam suatu kelas tertentu yang berupa kelas numerik. Jadi, di dalam kita membuat suatu estimasi di sini nanti harus berupa kelas-kelas numerik. Ya, misalkan di situ berupa variabel atau teks, di sini kita tidak bisa membuat suatu pola dari metode estimasi. Kemudian yang kedua, di dalam metode estimasi itu bukan menggunakan data time series. Jadi data yang kita gunakan itu bukan data time series. Ya, berbeda dengan nanti prediksi atau forecasting. Kalau prediksi atau forecasting itu adalah peran dalam data mining untuk memprediksi objek ke dalam suatu kelas tertentu yang berupa kelas numerik. Kalau ini kita bisa lihat definisinya sama, tetapi apa yang membedakan di sini antara estimasi dan prediksi atau forecasting? Yang membedakan itu adalah tipe datanya. Jika di dalam estimasi itu adalah bukan time series, tetapi di dalam prediksi atau forecasting itu kita harus menggunakan data time series. Tetapi jika Anda masih bingung data time series itu apa, kita bisa mencari
Ya, data time series itu adalah serial dari kumpulan data yang teratur oleh urutan waktu. Ya, jadi kita bisa mencari data-data tersebut itu berdasarkan urutan waktu. Contohnya apa? Misalkan tahun itu urutan mulai dari 2015, 2016, 17, 18 itu ada datanya semuanya. Itu dimaksud dengan urutan waktu. Frekuensi urutan waktu yang dimiliki oleh time series data bisa meliputi tahunan, bulanan, jam, atau bahkan detik. Jadi, misalkan Anda mendapatkan data, ternyata datanya di situ mingguan, itu bisa, ya, tidak harus di situ nanti datanya berupa tahunan, itu tidak. Jadi data time series itu adalah berdasarkan urutan waktu dan di situ boleh tahunan, bulanan, mingguan, bahkan detik. Selama data tersebut disimpan dalam urutan waktu, data itu adalah time series. Jadi misalkan kita mendapatkan data, datanya di situ nanti berdasarkan urutan waktu, ya. Kita bisa membuat suatu prediksi. Prediksi untuk apa? Ya, itu kita bisa. Misalkan untuk prediksi yang kemarin kita sudah singgung itu adalah prediksi untuk kelulusan mahasiswa. Itu kita juga bisa membuat suatu prediksinya. Prediksi untuk cuaca, ya, itu kita bisa. Karena apa? Karena itu kita menggunakan suatu data. Datanya itu adalah data time series berdasarkan urutan waktu. Kemudian kita lanjut setelah tadi bisa membedakan antara estimasi dengan prediction. Selanjutnya itu adalah classification. Peran dalam data mining untuk memprediksi objek ke dalam kelas tertentu yang berupa kelas discrete atau kategorikal. Jadi klasifikasi di sini ini adalah untuk memprediksi objek tetapi berdasarkan kategori. Jadi misalkan klasifikasi ini berdasarkan laki-laki, berdasarkan perempuan, berdasarkan umur, itu kita bisa masukkan di dalam classification. Kemudian ada clustering. Clustering itu adalah peran dalam data mining untuk mengelompokkan objek ke dalam klaster tertentu. Semakin mirip objek yang satu dengan yang lain, maka berada pada klaster yang sama dan berbeda dengan klaster yang lain. Ini clustering. Jadi clustering di sini ini adalah sebagai klaster atau dibeda-bedakan. Ya, ini clustering. Misalkan adalah suatu perumahan, di situ ada perumahan klaster A, perumahan klaster B, C, D, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada association. Asosiasi itu berarti mencari asosiasi antar atribut dalam dataset. Jadi asosiasinya seperti apa? Hubungannya nanti seperti apa? Itu adalah association. Biasa digunakan di bidang sales dan marketing. Ini karena ada hubungannya antara sales dan pemasarannya itu seperti apa? Itu ada association-nya. Nah, ini adalah proses data mining. Memining data itu menjadi suatu pengetahuan. Itu dimulai dari himpunan data, kita mencari atau menghimpun atau menggali beberapa data yang akhirnya nanti ada proses selanjutnya itu ada data mining methods dan akhirnya menjadi sebuah knowledge atau suatu pengetahuan. Pengetahuan di sini nanti itu tergantung dari pattern atau pola yang didapatkan. Jadi dari data yang kita sudah dapatkan tadi kita buat ya, kita cari metode yang sesuai dan nantinya kita menghasilkan sebuah knowledge yang berdasarkan dari knowledge dari data yang kita
himpun tadi berdasarkan metode yang kita ambil, itu nanti knowledge-nya seperti apa. Dan algoritma data mining, contohnya di sini Anda bisa lihat ada beberapa algoritma. Misalkan ada estimasi dan forecasting, misalnya ada algoritma linear regression, neural network, kemudian ada SVM, kemudian ada classification. Di sini misalkan ada algoritma naive Bayes, KNN, C45, ID3, CART, dan lain sebagainya. Clustering ada metode K-means, K-medoids, kemudian ada SOM, Fuzzy-Min, dan lain sebagainya. Dan ada metode yang terakhir itu adalah association. Contohnya itu adalah VP, Grout, ya, VP Grout, kemudian a priori, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari algoritma data mining berdasarkan 5 metode tadi. Ya, ada estimasi dan forecasting, klasifikasi, ya, clustering, dan association. Oke, itu adalah penjelasan untuk materi peran utama dan metode yang ada di dalam data mining. Karena kemarin tugasnya itu adalah minggu yang lalu Anda sudah mencari 5 metode, ya, berdasarkan data miningnya. Di sini nanti langsung ke poin metodenya. Jadi ada 5 metode, misalkan nomor 1 dan 2 Anda gabungkan, oke, nggak apa-apa. Ada estimasi dan forecasting, Anda ambil sampel 1 metode, kemudian classification Anda ambil 1 metode, clustering, asosiasi Anda ambil 1 metode semuanya. Anda di situ berikan penjelasan singkat atau definisi singkat, kemudian metodenya seperti apa, Anda ambil 1 metode serta 1 pola yang dihasilkan dari contoh data tersebut tadi. Ya, jadi penjelasan, kemudian contoh data, kemudian metodenya seperti apa, dan knowledge atau pola yang dihasilkan seperti bagaimana. Oke, saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan pada minggu ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.